Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kusuma Ayu Dwi Cahyani, NPM 155, akan menjelaskan materi pertama tentang pengertian anak slow learner. Slow learner atau keterlambatan belajar adalah salah satu penyebab anak menjadi malas belajar, serta dapat menimbulkan penurunan prestasi dikarenakan anak tidak bisa menguasai materi pembelajaran dengan baik. Selain itu, kurang bisa memahami materi pembelajaran dan tertinggal dengan materi yang sudah diajarkan, sehingga anak tersebut sampai tidak naik kelas. Hal tersebut mempengaruhi proses belajar dan minat dalam belajar. Slow learner adalah anak yang mengalami keterlambatan atau hambatan dalam perkembangan mental, disertai kurang mampu untuk belajar dan kurang mampu untuk menyesuaikan diri, sehingga diperlukan pelayanan khusus. Anak lamban belajar atau slow learner adalah mereka yang memiliki ciri-ciri mengalami keterlambatan dalam menangkap pelajaran, sering terlambat dalam menyelesaikan tugas-tugas akademik, sering tertinggal di antara teman-teman seusianya, baik itu dari segi pertumbuhan atau perkembangannya. Anak lamban belajar atau slow learner mengalami kesulitan dalam menerima dan memahami materi yang disampaikan oleh guru di sekolah inklusi, terutama mata pelajaran yang berkaitan dengan pemahaman SK yang berhubungan dengan angka, simbol, dan rumus tertentu seperti matematika. Nama saya Tri Yulistiana, NPM 17060146. Di sini saya ingin menjelaskan tentang faktor penyebab anak slow learner. Penyebab anak slow learner ini terdapat dua faktor, yaitu yang pertama ada faktor prenatal sebelum lahir dan genetik. Perkembangan seorang anak dimulai dari sejak pembuahan. Seluruh bawaan biologis seorang anak yang berasal dari kedua orang tuanya, berupa kromosom yang memecah menjadi partikel yang disebut dengan gen. Yang kedua ada faktor biologis non-keturunan. Faktor ini terdapat beberapa macam, yaitu yang pertama ada obat-obatan. Ketika ibu hamil, tidak semua obat dapat diminum, karena ada beberapa jenis obat yang dapat merugikan janin. Yang selanjutnya ada keadaan gizi ibu yang buruk saat hamil. Ibu hamil harus mendapatkan gizi yang baik selama proses kehamilannya. Janin akan dapat tetap hidup dan berkembang dengan baik jika ibu yang mengandungnya itu dalam keadaan sehat. Yang selanjutnya ada radiasi sinar X. Radiasi sinar X dapat mengakibatkan bermacam gangguan pada otak dan sistem tubuh lainnya. Yang selanjutnya ada faktor resus. Faktor resus ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada faktor natal. Ini terjadi saat proses kelahiran. Kondisi kekurangan oksigen saat proses kelahiran karena proses persalinan yang lama dapat mengakibatkan transfer oksigen ke otak bayi terhambat. Yang kedua ada faktor postnatal. Ini terjadi sesudah lahir pada lingkungan. Malnutrisi dan trauma fisik juga menjadi perhatian bagi kita semua. Begitu juga dengan lingkungan yang dapat berperan juga sebagai penyebab terjadinya anak lamban belajar atau slow learner. Stimulasi yang salah menyebabkan anak tidak dapat berkembang secara optimal. Baik, yang selanjutnya yaitu karakteristik anak slow learner. Yang pertama ada inteligensi. Dari segi inteligensi, anak-anak lamban belajar pada kisaran 70-90 berdasarkan skala Which. Anak dengan IQ tersebut biasanya mengalami kesulitan pada semua mata pelajaran, terutama pada hafalan dan pemahaman. Sulit memahami hal abstrak dan nilai hasil belajar rendah. Yang kedua yaitu bahasa. Anak-anak lamban belajar mengalami masalah dalam berkomunikasi, baik dalam menyampaikan ide dan gagasan maupun dalam memahami percakapan orang lain. Untuk meminimalisir kesulitan, sebaiknya melakukan komunikasi yang sederhana. Baik, yang ketiga yaitu ada emosi. Anak-anak lamban belajar memiliki emosi yang kurang stabil, cepat marah, dan meledak-ledak serta sensitif. Jika melakukan kesalahan atau tertekan, biasanya mereka cepat patah semangat. Baik, yang keempat yaitu ada sosial. Anak-anak lamban belajar dalam bersosialisasi biasanya kurang baik. Saat bermain, mereka memilih jadi pemain pasif atau penonton dan terkadang lebih senang bermain dengan anak di bawah usia mereka. Yang kelima yaitu moral. Moral seorang anak akan berkembang seiring kematangan kognitifnya.
Anak-anak lamban belajar tahu aturan yang berlaku, tetapi tidak paham untuk apa aturan tersebut dibuat. Hal tersebut disebabkan kemampuan memori mereka terbatas sehingga sering lupa. Baik, yang selanjutnya yaitu cara menghadapi anak lamban belajar atau slow learner. Yang pertama, dapat memahami bahwa anak membutuhkan waktu lebih lama dan pengulangan yang lebih banyak, yaitu 3-5 kali untuk memahami suatu materi dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya. Yang selanjutnya yaitu sederhanakan kalimat ataupun instruksi yang disampaikan kepada anak dan pastikan anak memahami maksudnya. Dan yang ketiga, cobalah membantu anak membangun pemahaman dasar mengenai suatu materi yang penting daripada meminta mereka untuk menghafal. Yang keempat yaitu gunakan alat bantu visual. Jangan terlalu verbalisasi. Pendekatan multisensori juga dapat membantu mereka memahami materi dengan mudah. Dan yang kelima, ketahuilah gaya belajar anak, apakah visual, auditori, atau kinestetik. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai cara menghadapi anak yang lamban belajar atau slow learner. Yang pertama, pahami bahwa anak yang lamban belajar membutuhkan waktu yang lebih lama dan pengulangan yang lebih banyak untuk memahami materi. Yang kedua, sederhanakan kalimat ataupun instruksi. Yang ketiga, cobalah membantu anak membangun pemahaman mengenai materi yang terpenting. Jangan meminta anak untuk menghafal materi. Yang keempat, gunakan alat bantu visual. Yang kelima, ketahuilah gaya belajar anak, apakah visual, ataukah auditori, ataukah kinestetik. Yang keenam, ikut sertakan anak dalam kegiatan tutorial di dalam kelas maupun di luar kelas. Yang ketujuh, doronglah anak untuk mengikuti kegiatan positif yang dapat menimbulkan rasa ingin tahu anak. Nama saya Gung Prastio, NPM 1700188. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang langkah asesmen menegakkan diagnosis slow learner. Baik, jadi yang pertama itu mengetahui inteligensi subjek. Hal ini dilakukan dengan menggunakan tes inteligensi, WINS, dan CPM. Jadi maksud di sini kita sebagai guru harus memberikan tes untuk mengetahui bagaimana karakter siswanya dalam menerima pembelajaran, apakah ia lambat dalam menerima pembelajaran atau tidak. Kemudian yang kedua, mengetahui prestasi akademis di berbagai mata pelajaran. Hal ini dilakukan dengan cara wawancara dan mengumpulkan serta menelaah data, raport, nilai, dan ujian. Setelah kita memberikan ujian atau tes, di sini juga kita harus melihat bagaimana prestasi akademis yang siswa miliki, sehingga kita mampu mengetahui apa saja keterlambatan yang dihadapinya. Kemudian yang ketiga ada mengetahui kemampuan dasar subjek dalam membaca, menulis, dan berhitung. Baik, di sini dilakukan dengan menggunakan tes informal. Di sini maksudnya tes informal itu seperti kita melakukan tes untuk siswanya menulis atau membaca. Di situ kita bisa melihat dan menilai bagaimana siswa itu apakah sudah mampu untuk menulis dan membaca dengan benar. Kemudian poin keempat, mengetahui motivasi subjek dalam mengikuti belajar dan bersekolah. Hal ini dilakukan dengan cara observasi terhadap proses belajar. Nah, di sini guru juga harus melihat karakter siswa di saat dia belajar, di saat di dalam kelas, apakah siswanya ini dia bersungguh-sungguh untuk belajar atau hanya sekedar main-main. Kemudian poin yang kelima, mengetahui kemandirian dan interaksi sosial subjek. Nah, di sini untuk mengetahui kemandirian, kita harus melihat si subjek ini. Maksud subjek ini adalah siswanya. Kita melihat bagaimana cara dia bersosialisasi, kemudian mengerjakan tugas-tugasnya, apakah dia bisa mandiri atau harus dibantu dengan kawan-kawannya. Poin keenam atau poin terakhir yaitu mengetahui kesehatan dan lingkungan di rumah subjek. Sebagai guru, kita juga harus melihat bagaimana lingkungan tempat ia tinggalnya, seperti lingkungan rumahnya, keluarga, dan teman-temannya. Apakah mereka itu tinggal di lingkungan yang mungkin kurang. Nah, di situ
siswa dapat terpengaruhi. Oke, mungkin terima kasih itu yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.